silakan. Terus. Jadi boleh ya, Ares, ini ruangnya demokrasi sekali. Yang ini kan terakhir ya, peristiwa yang terjadi ya. Cukup bisa dia memalukan, bisa dia bikin marah, bisa bikin menjatuhkan martabat gitu ya. Bikin memecah belah umat gitu ya. Itu yang dia amati terakhir gitu kan. Nah, kita ini yang saya katakan kita gitu kan. Kan orang yang lebih fokus kepada keyakinan kita, agama kita lah. Sedangkan yang mereka perdebatkan itu juga yang menjadi sumbu-sumbu tajam itu, sumbu-sumbu panas itu dalam menjelaskan gitu ya. Tadi Nabi sudah menjelaskan istilah makhluk gitu namanya. Itu menjadi panas gitu. Bahkan itu datangnya dari kita juga gitu. Nah, kita kalau tidak mengerem juga ini, tidak menguasai juga terminologi ini, itu akan merugikan sendiri menurut saya. Bisa merugikan Hindu itu sendiri, bisa merugikan adat Bali itu sendiri. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat teorinya, kan, kalau perdebatan itu diskusi itu kan menambah wawasan gitu ya. Nah, apakah ini menurut Nabi bisa menambah wawasan kita ya di dalam perdebatan macam yang terakhir ini? Sikap kita bagaimana ya seharusnya? Sebenarnya kita harus melihat sebuah fenomena, Prof, ya. Fenomenonya seperti apa? Saya katakan kita telah mengalami lompatan sangat jauh melalui konsep percepatan ya, tidak kecepatan. Mengapa kita di Bali saat ini berada pada satu tataran industri ya, industri pariwisata. Industri pariwisata itu adalah produk hilir dari sebuah industri mekanik. Ya, sementara di barat ya, industri itu terjadi jelas di awal industrialisasi itu melalui modernisasi, industrialisasi, ada konsep zaman Renaissance ya, Pak Prof ya. Zaman abad-abad pencerahan ya, di mana filsafat Yunani itu semua digali. Maka dulu itu yang jadi masalah itu kan keterancaman kaum di gereja di barat itu, mohon maaf nih. Kita masuk ke ranah orang deh, kalau saya juga baca filsafat dulu sedikit. Sehingga pada saat itulah muncul istilah teologi. Ya, membangun teolog ini untuk betul-betul bagaimana agama tidak tergerus, karena bagaimanapun industrialisasi melahirkan kapitalis, ujung-ujungnya di situ juga filsafat barat itu, mohon maaf, meniadakan Tuhan, bahkan Nietzsche mengatakan God is dead gitu ya. Nih, pencerahan. Jadi di situ dialektika pemikiran-pemikiran secara narasi literasi itu sudah dimulai. Sementara kita ini kan masih objek barang dagangan kita di Bali itu adalah agricultural religion, Prof. Agricultural religion ini adalah sosialis. Hidup bersama, gotong royong dan sebagainya. Nah, kalaupun ada struktur yang berada di subordinat dan ordinat berbeda, masyarakat di ordinat sosialis, kemudian di ordinat adalah kapitalis. Kapitalis kaum borjuis dan sebagainya, mohon maaf analisis sosial saya sampaikan. Jadi di sini tidak ada pencerahan diberikan pada ini subordinat ini, karena teori kekuasaan, kalau ingin kekuasaan langgeng ya memang harus dibodohi. Perilaku agama pun sebenarnya yang kita miliki di Bali, mohon maaf, kita mengenal beberapa struktur ya lontar di Bali literasinya, Pak Prof. Ada literasi tatua, ini banyak yang tahu tentang literasi tatua. Tutur-tutur Raspati Tatua, Janyana Sidanta, bagaimana hidup damai. Lebih banyak kita ke plutuk-plutuk nih ritual-ritual. Walaupun ritual itu penting, maka itu proses beragama di Bali kan berhenti di Gerehaste. Warna prasanya gimana?
Mohon maaf, ini kebetulan anak saya sangat apresiasi, dia mau mendiksa di usia tua. Kenapa? Bagi beliau kan anak saya ini tidak perlu lagi cari income, khusus untuk melayani. Pada perasa dengan melayan, dengan kembali belajar agama, tidak kejar setoran. Karena ada sekarang PKS, Pak Prof. Bukan PKS partainya saudara sebelah, Pandito kejar setoran. Itu. Sama dengan Prof. Nyoman nanti di Kalimantan ini. Ya, Anda tidak ngelendeng, Anda sudah dapat gaji profesor, sama dengan Prof. Pitana sekarang. Ini terus terang ini penting. Pencerahan ini yang penting. Sehingga kesetaraan membangun konstruk literasi narasi tentang tato ini ada. Makanya saya katakan masyarakat berjalan sendirinya, tokoh-tokoh elitis juga tidak rungu, jangan-jangan tokoh elitis hanya menyediakan diri untuk melayani masyarakat ini. Saya katakan maka terjadilah tradisi emik dan etik itu. Emik itu kesepakatan masyarakat, dia membangun narasinya, membangun Betara Niki, itu tidak salah. Tugas kita ini adalah ideologi lokal, narasi besarnya kita datang dari India. Tugas kita menyantolkan, narasi India adalah deduktif. Narasi yang di Bali itulah induktif. Ketemulah dia Atmalinga, Swalinga, demikian Prof. Sehingga di sini mesti ketemu. Makanya ketika kita berada pada level yang tidak sama di ruang publik, kemudian digoreng isunya, ini sangat berbahaya ini. Makanya tradisi-tradisi peseraman ini menjadi sangat penting di wilayah mana dihadir. Tapi ketika jadi komoditas umum, makanya tidak heran kebetulan, mohon maaf walaupun saya bukan ahli psikologi, saya ngajar psikologi agama Pak Prof. Jadi konasi orang, kehendak orang itu selalu dilandasi oleh emosi, kognisi, intuisi. Dan sekarang di Bali, mohon maaf ini sebagai gejala kabur antara intuisi dan emosi agama. Banyak situasi kerauhan, kemudian ada gejala, ya macam-macam yang aneh-aneh lah gitu, nyungsung Betara ini dan sebagainya. Nah, akhirnya Sulingi sendiri sebagai, mohon maaf, sebagai sentrum untuk menyebarkan kedamaian, malah ikut membuat situasi riuh kan itu. Jadi kita belum siap ini karena narasi literasi kita belum bersama-sama berangkat. Kalau di Barat mereka sudah, tiap hari makanannya buku. Kita tidak. Kita sekarang ini, Pak, makanya muncul kelas menengah baru. Ya, kelas menengah baru, makanya kebijakan kita. Makanya nanti saya rencana mau diajak buat seminar tentang kondisi religiositas orang Bali di tengah gempuran industri gitu loh. Gimana ini kita? Kita lebih banyak praktiknya di agriculture, bahkan primitive religion, kemudian sementara tuntutan masyarakat kita sudah berada di industri. Jadi budaya industri itu pada efisien, efektif, selalu menyalahkan Banten itu selalu itu. Ini terlalu besar dan sebagainya begitu. Ini banyak sekali yang terjadi. Efisiensi harus terjadi di mana-mana gitu. Nah, jadi bagaimana mempadu-padankan dua kondisi ini. Demikian Prof. Surajaya. Makanya ada manfaatnya memang. Ada manfaatnya. Gitu. Sepakat, Ratu Nabe. Sepakat. Ya. Ini tantangan kita juga memang harusnya sekarang. Iya, betul. Lebih banyak memberi pencerahan. Ya, makanya hari ini juga media nih ya. Satu sisi Bapak sendiri, Pak Prof, nih semua yang ada di rantau pasti menginginkan sesuatu yang esensi, substansi, ibaratkan yang runcing, mata tajam, sementara kita di Bali melebar nih. Makanya polanya berbeda nih. Apalagi alih-alih mempertahankan tradisi dan sebagainya. Kalau bicara masalah tradisi, mohon maaf ini ya, analisis saya pribadi mudah-mudahan salah. Kenapa demikian? Karena saya tidak menjustis. Satu sisi, kaki kita di dua tempat. Satu sisi kita adalah sebagai produsen apa yang dijual di wilayah pariwisata. Pariwisata kita adalah komunal. Sementara di satu kaki kita ikut sebagai agen kapitalis yang bekerja di sektor pariwisata. Ini sudah ketimpangan berpikir nih. Di satu sisi pariwisata adalah efisiensi kapitalisnya, ya pemilik modal, maka tidak salah kalau sektor real kita, informal kita didatangkan tenaga dari luar, karena orang Bali banyak libur. Libur ini untuk membangun budaya yang akan dijual. Wow, timpang banget nih. Nggak pernah dipikirkan ini seperti ini. Ya nggak? Makanya kalau kita sekarang, kita kan ingin apa? Ingin banyak memproduksi yang beraneka ragam mestinya. Kalau kita bicara kapitalis, seorang pertanian pun menjadi mahri menjadi pertanian yang unggul, tapi kan tidak mesti semuanya ahli niki mobil kayak bedek, ngai kene bedek, ini kan tidak bisa ini seperti lawar di Bali.
Maka itu sekarang tantangan kita ke depan di ritual juga demikian ya. Sulingnya juga ikut bersaing menjadi kapitalis. Berarti ada hikmah positifnya, Prof. Ya sebeliau yang ada Banten pasti harga turun gitu, masyarakat bisa bersaing mencari sederhana. Hanya masalahnya kita tidak siap. Sulingnya yang ortodok ini sudah ditinggalkan. Sekarang sulingnya siap saji. Saya aja, Bro, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar karena ready semua, kita bawa driver dan sebagainya. Begitu loh, Prof, di Bali sekarang. Iya. Nah, ini. Iya, semua. Rayu. Tembak.